Iya, AMG Radio sumber inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang buat seluruh pendengar setia mitra AMG Radio ya, di mana saja berada. Iya, dan senang sekali saya Fandi bisa hadir kembali pada siang hari ini ya, dalam program Nasi Ngobrol Asik bareng Fandi ya. Dan seperti yang sudah Fandi bilang kemarin bahwa di hari ini kita ada bintang tamu yang sangat luar biasa. Nanti kita akan berkenalan di segmen kita yang kedua. Iya, buat seluruh pendengar setia mitra AMG Radio juga yang pengen gabung bareng Fandi, mau request lagu, boleh banget ya, langsung komentar saja di live streaming. Iya, dan buat seluruh pendengar setia mitra AMG Radio, bahwa AMG Radio itu dapat didengarkan melalui aplikasi online Radio Box yang dapat di-download ataupun diunduh di Play Store maupun Apple Store ya. Iya, masih di AMG Radio sumber inspirasi, masih bareng Fandi yang sangat luar biasa imut ya. Di siang hari ini. So, seperti di segmen kita yang pertama ya, yang sudah Fandi bilang bahwa di segmen kita yang kedua ini kita akan berkenalan dengan narasumber yang luar biasa di siang hari ini ya. Oke, kita langsung berkenalan saja dengan selamat siang Bapak Yogi Kumangki. Siap, halo Bang Fandi. Apa kabar ini? Alhamdulillah, siap. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa ini aktivitasnya? Harusnya fokus ibadah dulu sih, karena bulan puasa toh sumber torang panen pahala dan lain sebagainya. Sembari dan tipis-tipis main musik, iya toh. Cari cuan. Cari cuan sih, penting itu. Penting banget ya. Kemarin kalau nggak salah itu akustik ya di Ramadan Fair. Ya, masih berjalan sih sampai hari ini. Oh, masih berjalan. Itu ya. sampai kapan itu kira-kira? Jadi acara Ramadan Fair ini akan diselenggarakan masih sampai tanggal 31. 31 Maret ya? 31 Maret. Oh, lama banget juga ya? Sebenarnya tidak sampai habis puasa, cuma karena kegiatan sampai akhir bulan ya bisa dikatakan masih panjang juga sih. Jadi torang masih sampai tanggal 31 sampai penutupan. Oh, jadi sampai penutupan itu di penutupan juga ada penampilan. Ada live akustik. Penampilan live dari akustik. Mosombi Akustik. Mosombia lagi ini iya, ya. Masih berhubungan dengan kemarin bintang tamunya ya. Ini Mosombia. Ini Mosombia di bagian di musik. Jadi kan? Mosombia kan ada banyak. Mulai dari podcast, apa namanya? Konten-konten kemarin kayak cover video klip, kan lagu-lagu. Nah, kali ini Mosombia Akustik di segmen akustik. Akustik ya. Oke. Itu siapa-siapa sih di situ? Jadi sebenarnya Mosombia Akustik ini sementara masih pakai bahasa Toran ya, baku ya? Iya, pakai bahasa Makatana aja atau apa kita serah. Jadi sementara masih kita dengan Sarah sebenarnya. Sarah siapa sih? Sarah vokalis. Oh, belum. Kalau ada yang masih penasaran nih Sarah, mesti hadir di Ramadan Fair. Karena Mosombia Akustik masih mau bermain kan. Di penutup atau di mana? Masih 4 hari. Oh, di tanggal-tanggal masih berapa? 4 kali. Sorry lupa tanggal, tapi hari Rabu. Rabu depan ini. Terus? Rabu, Kamis, 2 hari berturut-turut, baru Sabtu Minggu. Oke. Siapa sih Sarah itu? Ada. Jadi Sarah itu torompe vokalis yang vokalis luar biasa. Jadi mesti datang saksikan langsung Pak Sarah. Iya. Oke deh. Jadi Yogi belum menikah kan? Belum. Jadi yang seperti kemarin kita sudah bahas bahwa bintang tamu kita di siang hari ini yaitu adalah Muhammad Yogi Kumangki, sarjana ilmu politik ya, Masya Allah. Ilmu politik, bermain musik. Cewek-cewek yang mau kirim salam tidak usah deh. Oke, seberapa lama sih bermain akustik itu? Ini diperhentikan dari belajar musik atau bermain band? Dari apa namanya? Kan mungkin memang jiwa musiknya udah ada dari kecil kan? Iya. Mungkin biasa gitar biasa atau drum. Okay. Nah, mulai suka dengan akustik itu kapan kira-kira? Jadi kalau mulai cinta dengan akustik, sama rentetannya dari pertama belajar gitar itu 2007. SMP kelas 1 mungkin. Ya. Baru masuk. Jadi latihan-latihan. Baru masuk mana ini? Baru masuk SMP. Oke, jadi baru latihan-latihan. Dapat kok menarik ini main gitar. Terus waktu itu kan tinggal di Kota Muago. Orang kota AUE. Nggak. Sama campuran ini. Akumulasi Gorontalo, Bolangitang, Kota Muago. Tapi lebih kantal mana? Bolangitang? Kota sih sebenarnya. Okay. Cuma karena
pindah di sini dan keluarga sini, jadi sudah semua lebur jadi orang Pulang Gitang, Melebur. pulang Mundu Utara. Nah, Terus, jadi menarik ini main gitar. Rupanya asik nih kalau belajar main gitar. Apalagi zaman sekolah kan keren-kerenan tuh kalau tahu gitar, apalagi skill. Nah, belajar dari situ akustik. Nah, singkat cerita kalau ngeband mulai SMA kelas 1. 2011. 2010. Nah, waktu itu zaman-zaman festival Kota Mobagu kan. Jadi anak-anak zaman itu kalau ndak ikut festival bermain musik itu ndak keren. Makanya terbus lah ini. Kita mesti ikut ini kayak gitu. Dan tak terus sampai sekarang ini. Kalau mulai tanya DP profesional bermain musik, mungkin kuliah semester 2 mungkin 13-14. Semester 2. Iya, 1-2. Itu memang sudah terjun. Mulai memang dikembangkan bakat. Dikembangkan, dimaksimalkan. Terus waktu kuliah itu pernah tampil di sana di Kota Gorontalo atau bagaimana? Bisa dikatakan hampir tidak pernah terlewat acara-acara musik. Masya Allah ya. Berarti memang terpakai ya? Iya, memang. Waktu itu di samping kuliah fokus dari sini datang kuliah di Gorontalo, satu sisi juga mengembangkan apa sih dia nama jiwa seni bermusik. Jadi bermain di sela-sela kuliah. Ada nih mau bermain, ada acara sini main. Itu apa namanya kan kalau masih kuliah ya kan, kalau ada event-event begitu itu ada yang dapat informasi atau ada yang kasih informasi atau kita daftar sendiri atau bagaimana sih? Jadi bagian dari sistem. Jadi musik itu dia ada DP nama komunitas skena lah. Anak-anak keren sekarang bilang skena. Jadi karena orang hidup di skena musik Gorontalo, nah informasi itu cepat sekali. Jadi ini ada acara minggu depan. Siapa band-band yang suka berpartisipasi? Terang bilang asik nih, boleh lewat, masuk lagi. Jadi dari pihak, tapi informasi nih. Jadi band-band waktu itu, kalau kita pribadi, kita anak metal sejujurnya. Anak metal ini bre. Dari skena metal yang hari ini main religi akustik. Jadi semua jauh tapi tidak masalah agak sih. melenceng sedikit ya. Jadi dari ke metal, biasanya kalau gaya-gaya anak metal itu kan hitam-hitam, antingan, bertato ya mungkin. Baju hitam, baju hitam, ada tato. duri-duri. Iya, soalnya tahu karena kakak sepupu aku juga suka lagu-lagu metal. Donald Potabuga. Oh, tahu. Itu kakak sepupu aku. Oh, pantas. Rupanya ada kemiripan ini ya. Kan agak lain kan, maksudnya postur badan dengan hobi itu nggak masuk. Makanya kita tidak boleh melihat itu sampul apa namanya buku itu dari sampul ya. Book by cover. Iya. Mulai dari ya terus di Gorontalo mulai berkembang itu dikenal. Ya. Pertama kali ikut event itu di acara apa sih? Pada tahun berapa? 2013 kalau tidak salah seingat kita. Waktu itu Dombekeng di muka rumah dinas gubernur Gorontalo. Rumah dinas gubernur. Itu lupa Metalhead 2 apa Gorontalo Baribut? Gorontalo Baribut. Oh, itu waktu masih zaman-zaman metal. Ini masih dari istilahnya dari kampung ini toh? Dari kampung. Kebetulan bukan kampung sih juga dari Kota Bagu ke Bolmut ke Gorontalo sih. Ya, oke. Katakanlah dari Kota Mobagu Bolmut ke Gorontalo. Jadi sebenarnya banyak orang suka gabung di band metal waktu itu. Gorontalo metal lagi naik-naik toh. Banyak acara. Cuma karena kebetulan kakak berkecimpung di dunia metal musik, nah dia tarik. Dan waktu itu manggung pertama. Ini bayangkan ini istilahnya grogi. Gila. Itu grogi. Itu momentum paling gugup yang pernah ada itu. Iya sih. Jadi tiba-tiba manggung, latihan cuma dalam waktu 1 minggu mungkin. 1 minggu ya. Terus ini bukan konsep band main-mainan, langsung rekaman. Aduh, kayak maksudnya 1 minggu itu kayak sedikit sekali ya, maksudnya kayak pendek gitu waktunya. Bayangkan untuk orang profesional saja 2 minggu itu latihan sudah mepet sekali sebenarnya. Mepet sekali. Tiba-tiba kita 1 minggu langsung dituntut karena mesti naik. Apapun yang terjadi naik. Bayangkan naik di tengah-tengah orang-orang ini senior-senior yang jago, yang orang cuma jadi aduh, nak mungkin kita mau di sini. Tiba-tiba manggung di situ, bayangkan DP gugup. Itu sampai kaki, kan ada DP nama apa sih? Orang ada koreo di atas panggung. Tiba-tiba masuk di melodi. Kebetulan kita gitaris 1 melodi. Oh iya. Jadi kaki saya naik di sound toh, cak.
Entah ini kan keselai gugup. Sama orang udah paling dapat totofore. Memang, memang apa namanya itu sih kalau totofore bahasa bakunya ini apa sih? DP bahasa baku Gemeteran. gemeteran gitu. Jadi luar biasa tergugup yang pernah ada. Tapi bagaimana waktu itu kan adalah maksudnya pelajaran berharga. Iya. Dari situ mungkin sudah mulai terbiasa ya kan. Memang Jam tayangnya sudah mulai. jam terbang sudah mulai ada. Jam terbang. Jadi ini untuk informasi untuk teman-teman yang suka bermusik lagi ya. Mm-mm. Kalau gugup itu manusiawi. Dia datang secara alamiah, tidak bisa orang hindari. Nah, dia akan hilang seiring berjalannya waktu. Kalau jam terbang makin ada, mental mental manggung so ada, itu hilang. Malahan kalau so manggung, so mau turun. Jadi ada momentum yang orang udah parasa itu. Orang udah parasa. Iya. Sedangkan ini saja kalau aku mau apa namanya talkshow sama pejabat begitu agak aduh memang kayak begini-begini tuh Ayo keringat ya kan. Maksudnya first time ya kan, maksudnya Iyo. sama pejabat begitu. Terus Kalau harus mungkin formal sama teman kan biasa aja kan. Ayo. Kan lebih Kalau sama pejabat kayak aduh tidak boleh Formal. salah ngomong, Iya. harus dijaga kata-kata gitu ya. Ya terus dari 2013 itu semenjak tampil di mana itu acara apa sih? Mungkin Gorontalo Baribut ya. Kalau Gorontalo itu nama Baribut. tagline acara Gorontalo Baribut. Itu kok diambil dari acara di Bandung namanya Bandung Berisik. Oh, Itu Bandung khusus Berisik. metal, hardcore, apalagi death metal. Iya, apalah Acara daya. begitu. Apalah daya. Maaf ya, ini bicara Iya, metal ya. nggak apa-apa sih, apalah daya kita yang cuman suka jazz ya. Wih, itu luar biasa itu Jess. Jazz kayak musik jazz itu kayak enak begitu sih. Ah. Ada kita berlawanan ya. Ada informasi penting yang mesti kita bilang. Anak apa metal itu? itu enggak selamanya metal. Betul. Karena tidur itu butuh musik jazz, musik pop, Of course. indie pop. Jadi Semetal-metalnya orang enggak ada tidur dengan lagu metal. Oke? ya sih, cuman kalau biasa kalau aku kan misalnya ke Manado begitu, Iya. naik taksi terus diputar lagu duge metal apa semua itu kalau malam pasti tidur. Oh, temu balik. Iya pasti tidur itu kayak biarpun mau putar lagu yang sebaribut apapun itu pasti Luar biasa sih. Kita ada tapi nggak banyak kali sih. Karena metal mungkin so hari-hari udah dengar toh. mungkin sih. Iya. Terus dari 2013 itu mulai dikenal dan diundang atau Jadi bagaimana? bagusnya ini puncak dari kita bermain band ya. Nggak juga bilang yang terbaik sih. Cuma satu pencapaian terbaik dari orang yang bisa dikatakanlah berdarah Bournemouth yang bermain ada di nama acara Rock in Celebes. Itu Fandi mesti cari itu. Rock in Celebes. Jadi itu acara kalau di Jakarta ada nama Hammer Sonic. Kalau di Kalimantan Rock in Borneo. Rock in Borneo. Ada Hellfrin. Itu acara internasional terbesar. Dia scoop internasional. Nah, orang PBN yang di dalam ada kita dan TPKK yang orang Bournemouth asli bermain di tingkat internasional acara. Jadi undang di Makassar. Keren, Bo. Waktu itu dibikin di Triple C, Triple Celebes Convention Center, Sulawesi Tanjung Bunga, Selatan. Sulawesi Selatan, dekat Trans Studio. Oh iya. Itu dari sekian ratus band yang diseleksi untuk tembus di situ, Gorontalo hanya 3 band yang tembus, termasuk orang PBN. Ih, Dari Manado 1 band. tepuk tangan ya. Makasih, buat Bapak Yogi ini ya, memang luar biasa. Satu kebanggaan untuk orang Bournemouth. Oh iya bisa dong, muncul ya. di acara internasional. Salah satu kebanggaan juga untuk bola Mongondo Utara bahwa Bournemouth itu punya putra daerah Iya. yang bisa sampai internasional Iya. ya kan. Banyak sih sebenarnya pemuda-pemudi yang apa namanya yang sudah sampai internasional tapi tidak Terekspos ya. terekspos ya. Makanya di program seperti ini Luar biasa. di program seperti ini Emang AMG karena Radio ini terbaik, AMG memang. Radio itu bikin program ini kan AMG itu bisa di apa namanya jangkauannya luas ya. Yang dengar ini ada dari Gorontalo, Makassar, Wah. Kendari ya. Iya. Jadi Bali pun ada. Wih, luar biasa. Iya, nonton kan di Facebook Emang ya AMG kan? Radio itu mengudara sekali memang. Nah, dan juga kan aplikasinya bisa didengar di mana saja walaupun di dalam tanah pun boleh dengar. Ya. Wih, luar biasa, luar Jadi, biasa. kenapa dibikin program ini? Aku bilang sama Pak Dirut. Jadi ini program ini supaya
pemuda-pemudi yang ada di Bola Mongondo Utara atau siapapun itu yang punya bakat, yang punya kreativitas itu bisa terekspos dan dikenal. Jadi Iya. orang tahu Bola Mongondo Utara ini banyak putra-putri terbaik Iya. yang bisa. Mantap sih. Jadi bukan cuma terdiam, tidak bisa disalurkan Iya. bakatnya ya kan. Iya. Apalagi ada wadah Mosombia ini, Iya. di mana anak-anak atau pemuda-pemudi bisa untuk join ya, Iya. mau belajar akustik sama Pak Nah. Ogi ini aduh. Jadi melalui Mosombia Akustik kami sangat suka kalau ada adik-adik yang lebih suka bermusik atau suka mengembangkan apa nama gaya bermain bermusik, terutama bermain alat musik. Nah, orang membuka diri datang. Iya, Karena maksudnya orang suka memaksimalkan nih, ini bolmut orang masih bertumbuh. Masih jangan- banyak yang suka toh. Jangan cuma orang bilang baba diam. Iya. Expose itu bakat. Jadi banyak Explore. banyak wadah yang disediakan di Iya. Bola Mongondo Utara sih. Cuman kayaknya yang susah itu jiwa malasnya. Iya, sebenarnya. Dan satu hal ada yang fun fact, sama anak-anak suka bermusik. Cuma Banyak sih. dorang belum tahu mau ke mana ini. Nggak Orang tahu. kakak-kakaknya nggak ada. Nah, melalui Mosombia Akustik, orang sempat bikin video cover lagu Deng Sara lagi. Iya, pernah dengar sih di YouTube, pernah putar Iya. juga. Enak banget sih. Jadi torang itu secara tidak langsung mempromosikan bahwa Bolmut ini ada loh, torang. Itu lang. Kok kalau adik-adik suka, mari gabung. Barusan kan ada Mosombia Junior juga, akustik. Iya. Anak SMA, manggung baru-baru kemarin dulu kalau nggak salah. Nah, jadi torang, mari kalau adik-adik mau gabung silakan. Kakak-kakak ini sangat menginginkan torang daerah ini banyak apa ya, banyak pekerja seni istilahnya. Nah, gitu. Iya, apalagi maksudnya adik-adik ini memang gimana ya? Suka, cuman memang tidak tahu mau bagaimana, mau kemana. Jadi kalau mau ke Mosombia Akustik itu bagaimana? Mau hubungi ke siapa? Jadi ada banyak torang Mosombia, ada Kak Randi pe akun IG toh. Ada Kak Yogi Josi. Yogi, ada Sarah. Torang sama base camp tetap sementara dibangun di Langi Parandi pe Tampa. Itu studio. Nanti kalau sejadi bisa ngumpul situ no. Tapi Iya untuk sih. sementara DM aja dulu Kak, suka mau gabung. Nanti di mana torang berada, datang dulu cerita. Gitu. Iya. Di sini bukan ada namanya tingkat apa sih? Di sini kita belajar sama-sama. Iya. Belajar sama-sama. Jadi tidak ada yang namanya itu senior. Tidak ada. Nggak ada. Orang Jadi paling sama-sama menentang belajar. masalah senioritas karena terkadang hal itu yang membatasi orang adik-adik untuk mau bertanya pada orang. Akhirnya orang jadi terbatas. Aduh, so takut bertanya. Gerak-gerik terbatas. Jadi memang kita itu belajar sama-sama. Buat adik-adik juga yang mau belajar broadcasting juga boleh ke AMG Radio. Ya. Kita belajar sama-sama. Luar biasa MG sih ini. Iya sih, maksudnya kan di Bola Mongondo Utara ini sudah disediakan banyak wadah. Cuman ini adik-adik belum tahu mau kemana ya kan. Misalnya di Mosombia kan, Iya. ada yang suka musik bisa ke Mosombia Akustik, Iya. atau yang suka stand up komedi bisa ke Mosombia juga ya kan. Mungkin akan ada ya ke Mungkin depan akan ya. ada. Cuma anak Soalnya stand up. bocoran kemarin Iya, ya. iya, iya. Bocoran sama Nantikan Randi ya. ya kemarin. Oke, kita bahas Ogi ya. Iya. Kenapa sih kan Ogi kan kemarin metal ya di Iya. itu sampai tahun berapa? Sampai hari ini sebenarnya. Sampai hari ini. Kenapa tiba-tiba berubah ke akustik? Jadi ini bisa dikatakan alter ego. Jadi alter ego itu ada sisi lain dari kita pe bermusik. Misalnya ini kita pe goals sejujurnya di metal. Nah sekarang orang pe band ada semua rilis lagu. Tapi kalau bilang metal nggak ada dari postur ini nggak ada. Orang yang ke 1203 ini yang Mbak bilang. Tidak ada wajah metal. Ih, dihitung loh 1000 berapa? 300. 1230 sekian. Jadi Berarti banyak ya? banyak. Karena teman-teman bilang Anda tidak cocok metal secara penampilan. Tapi kan metal itu tidak diukur dari penampilan, dari jiwa. tapi diukur dari aksi panggung. Aksi Jadi panggung. kalau orang metal udah paling di aksi panggung. Kalau- Deng Lix bermain, Lix di nama. Ya sih. Itu bagaimana dari metal bisa ke akustik? Jadi ada sempat satu momentum di 2000 berapa ya? 2017. Itu gencar-gencar main metal di Gorontalo. Tiba-tiba di 2017 itu mendadak mesti
kelar kuliah waktu itu. Dan metal waktu itu di Gorontalo hidup skena metal, tapi belum bisa menghasilkan cuan. Sementara kan orang juga pemusik, bagaimana orang maksimalkan orang potensi ini untuk mendapatkan penghasilan. Terjunlah, memberanikan diri, ambil job-job akustik, mulai dari acara Kementerian Kebudayaan. Tapi memang sebelumnya suka akustik. Memang karena metal secara musik delivery, tapi untuk lagu-lagu misalnya ada di posisi-posisi ingin tenang, itu ambil musik-musik indie pop, pop folk, indie folk, indie folk. Indie apa? Indie folk itu aliran. Indie itu pergerakan kan, independen. Kayak Payung itu. Teduh, tahu toh? Oh, hype tahu zaman banget. itu 2013. Oh iya, lagu-lagu indie ya. Indie itu independen. 420, Aduh, suka Angsa juga dan Serigala, Rusa Militan, Aditya Sofyan. Iya. Memang Dulu ambil lagu-lagu luar biasa itu ya. Nah itu tiba-tiba di 2017 itu kayaknya kita butuh dana kuliah deh ini. Oh, so Ambil lebih memikirkan cuan ya. Iya, bagaimana orang maksimalkan toh? Menghasilkan. Ada baben selama ini atau udah bermusik, masa ini boleh menghasilkan? Ambil lah job waktu itu. Oh banyak, ulang tahun Mall Gorontalo, acara Kementerian Kebudayaan, dan masih banyak lagi. Grand opening kafe-kafe di Gorontalo akustik. Dan itu menutupi semua biaya kuliah. Wow, Mas. Akhir studi. Ya. Akhir studi. Tertutup. Jadi akhir studi itu pure uangnya itu dari hasil manggung. Sama ada orang tua kirim tetap toh. Karena orang tua tetap menanyakan tuh, bagaimana ini ada butuh biaya, ada. Jadi tiba-tiba dapat rezeki nomplok lagi di musik, memang anggaran yang untuk akhir studi itu tertutup. Memang rezeki anak band itu udah lama setahun. Akustik itu memang sebagai sampingan atau bagaimana sih? Soalnya apakah metal tidak bisa menghasilkan uang? Bisa. Tapi kita kan lagi masih bertumbuh kan masalah musik metal, apalagi area Sulawesi Utara. Skena Manado sudah hidup metal. Sulut Gorontalo hidup. Tapi untuk orang menghasilkan uang kayaknya untuk orang di Solo masih terlalu istilahnya orang masih membangun lah sama-sama. Jangan dulu baku minta doi dang. Tiba-tiba teman ada acara kong ada doi enggak? Jangan. Iya, malahan orang datang untuk ramaikan. Sama dengan ini Kang. Jelas sih. Oh ini luar biasa MG ini. Jadi begitu. Jadi orang mau support dulu. Tapi kalau tanya ke depan mau serius sih musik, serius sih. Nah, kembali lagi di akustik. Karena metal di Bola Mongodo Utara belum ada, kemudian kita mencoba untuk ya di sini terus musim main akustik. Nah, itu. Kebetulan ada Mosombia datang. Kita di Randi kawan lama, Randi ajak mari Jo Mosombia lagi butuh menawarkan. Bagaimana orang mau hidup ini torampe brand. Di samping brand juga torampe daerah ini untuk orang-orang suka bermusik. Nah, kebetulan Mosombia waktu itu masih paling siap. Mari Joran, kita lagi suka mau up torampe sisi musik di Bola Mongodo Utara. Itu datang Mosombia dan bermain akustik. Jadi sekarang lebih banyak di akustik daripada di metal. Sama jalan sama. Cuma kebetulan di Bolmut. Jadi di Bolmut itu alter ego Rontalo kita akustik. Tapi ketika Kota Mobago, Rontalo, Manado, Rontalo kita metal. Oh begitu ya? Iya. Jadi alter ego, masuk perbatasan Bolmut, cek switch. Jadi sudah memang seorang akustikan. Ada brand di diri. Iya. Ada brand metal sama brand akustik. Jadi di Bolmut kita kenal ini adalah akustik. Iya. Tapi kalau di dapatnya kan perawakan lagi orang-orang akustik. Iya sih maksudnya kayak kalau akustik cocok ya dari postur. Tapi kalau metal agak lain memang ya. Nanti coba lihat kita PIG. Teman-teman yang pendengar AMG Radio siapa tahu suka berkunjung ke IG kita. Iya. Mulai kita sisi lain ada di situ. Memang juga kalau aku juga kadang sih kalau buka IG kadang sekali karena bukan user IG. Oh ya. TikTokers. Bukan TikToker sih. Bukan TikTok juga sih kadang lebih banyak di WhatsApp daripada WhatsApp, Facebook juga. Daripada maksudnya nggak sekali pengguna IG gitu. Tapi kalau Instagram ada. Iya loh. Tapi tidak mencempur. Kalau sama orang kan buka handphone bangun IG duluan paling pertama cek. Sebelum tidur pun IG. Kalau aku WhatsApp sama Messenger WhatsApp biasa. user Messenger. Kalau IG itu kadang sih kalau lagi bengong terus buka IG deh.
Jadi kalau bingung baru buka. Ya mungkin kalau di IG kan mereka kan banyak rahasia ya. Iya. Ya terus dari metal ke akustik itu apa ada perasaan lain atau masih sama begitu? Maksudnya kayak ada perbandingan lah, yang sebelumnya Jauh. metal, terus tiba-tiba kita bermain akustik yang Jauh. Sama dari yang berteriak-teriak kan, so akustik tiba-tiba religi kan. Jadi sama kan itu kan ada kan bulan namanya- puasa itu bulan berlipat gandanya pahala kan. Jadi setidaknya kalau boleh mencari pahala lewat musik ya akustik religi. Ya tidak mungkin kan berteriak ya. Iya. Metal kan memang metal itu identik dengan Musik keras. musik keras ya. Distorsi, Yang jujut. orang bilang bikin pongo. Orang bilang bikin pongo. Tapi menurut orang itu adalah keindahan, men. Oke. Makanya susah sekali mau melihat metal dari sisi akustik. Sebaliknya, melihat sisi akustik dari metal jauh. Jauh. Makanya itu ada alter ego. Mesti membelah diri ini. Oh, kayaknya sisi lain kita bermusik metal, sisi lain kita musik soft. Itu boleh akustik, boleh musik lain begitu. Ya jadi kan kalau misalnya ada event untuk metal kita bisa Jabanin, metal. gas, hajar. Kalau di akustik juga bisa juga di Gas. akustik ya gas. Jadi memang ini menghasilkan cuan semua ya. Jalan-jalan dua ini. Gitu. Itu kemarin kalau di band itu di metal itu ada berapa orang sih? Torang 5. Boleh sedikit cumut orang PBN? Boleh dong. Ya, jadi pendengar MD Radio, terutama yang suka musik metal. Nah, kebetulan Bolmut ada putra daerah ini yang bermusik di metal hari ini, yang dibangun band dari nol, torang band sendiri. DP nama Undestroyed. Apa? Undestroyed. Destroyed itu kan hancur. Undestroyed itu sesuatu yang dihancurkan tapi tidak hancur. Bisa itu torang mental mungkin. Bisa torang harga diri. Sekalipun orang mau hancurkan, orang mau apa? Injang-injang begitu? Tidak akan hancur. Tidak akan hancur. Karena orang berdikari, tidak berharap dengan yang lain begitu. Undestroyed. Insya Allah abis Lebaran ini akan merilis satu single, lebih nama single Pembalasan. Waduh. Tapi ini metal dulu metal dulu. Nanti mau zombie akustik juga akan ada orang mau ke depan proyek lagu. Jadi Undestroyed akan mengeluarkan lagu Pembalasan namanya. Itu sudah ada. So rekaman. Kebetulan yang berekaman buat orang pe apa sih DP nama? Rekaman ini pokoknya putra daerah yang ada studio rekaman di Manado. Orang mau Siapa sih? mau spill DP nama? Boleh? Tri Putra Buhang. Tri. Oh iya, yang punya Iya. yang punya sana. Iya, yang punya sana. Oke. Karena orang sama putra daerah dan kemudian dia punya apa sih namanya? Studio rekaman di Manado. Melalui Tri orang bisa berkarya juga. Gitu. Dan segera mau rilis orang lagu. Oke, jadi lagunya yang akan rilis nanti akan diputarkan pertama kali di AMG Radio ya. Kalau berkenan Boleh. Begitu, jadi untuk anak-anak muda yang apa namanya pemuda-pemudi Bolmut itu yang punya lagu, band-band yang punya lagu bisa diputarkan di AMG Radio. Luar biasa AMG Radio sih. Boleh. Sebagai media publikasi ya. Tepuk tangan dulu sih buat AMG Radio. Luar biasa sih. Kalau macam lagu metal itu kan dia bisa bermain di apa namanya program malam, itu program anak muda. Jadi lagu-lagu pop. Ya, oke. Nanti kalau misalnya band yang punya lagu daerah, dia nanti bisa main di program daerah juga di Sabtu Minggu di pagi, gitu. Oh, mantap. Jadi tidak ada tidak ada halangan, maksudnya bukan halangan sih, kayak tidak ada apa untuk kalian. Tidak ada kata tidak ya untuk mengangkat musik-musik. Iya. Huh? Jadi kalau punya bakat ya segera Salurkan. Jangan salurkan ke tempat lain ya. Iya. Apalagi Musik tepat guna ya. iya, ada zombie akustik, ada metal juga Undestroyed ya. orang. Jadi perkenalkan bandnya juga buat Pak Ogi. Terus kalau misalnya dia mau gabung itu gimana caranya? Di zombie akustik atau Nggak ada persyaratan khusus sih. Kalau ngoni suka bermusik, ngoni berniat betul-betul, ya datang. ya biasanya kan ada yang Terkadang kan orang yang tahu tuh mana yang suka. Orang juga suka samperin kalau ada orang suka musik. iya sih. Cuma karena tidak muncul ini, ada di permukaan, orang tidak dapat tahu. Jadi mana yang dapat lewat orang,
Jadi tidak ada persyaratan apapun. Tidak ada. Nah, jadi buat kalian semua yang pengen gabung ya, tanpa ada persyaratan apapun, yang penting suka musik. Iya. Suka musik. Tapi kalau suka kamu lain lagi. Iya, terus kan ini Ogi ini kan sarjana ilmu politik. Itu agak beda jauh ya politik sama metal itu. DP tadi kan jauh sekali ya. Jauh sekali ya. Iya. Apalagi ke akustik lebih jauh. Jauh sekali. Lebih jauh. Itu kalau soal kita keluar dari musik. Iya. Itu soal kalau ini pendidikan atau jurusan yang kita ambil itu sekarang bagaimana? Berkaitan. Ada sih. Apakah ada peningkatan atau cuma begitu saja atau ijazahnya cuma taruh begitu? Awal-awal wisuda belum terpakai ilmu politik toh. Tapi hari ini menjelang tahun ketiga ini, alhamdulillah ada tahun ketiga. Kebetulan kerja di lembaga politik. Begitu. Oke. Berjalan situ. Jadi tak pakai no. Sayang ini udah kuliah 4 tahun kok nak mau pakai. Iya sih. Ada stres akang di kampus. Kontoran nak menggunakan di dunia nyata, di dunia real ini, sayang sekali. Jadi sekarang lagi kerja di salah satu di lembaga politik. Lebih tepatnya sih kantor DPRD sih Belamongdo Utara. Oke. Jadi itu kalau membagi waktu bagaimana, misalnya tiba-tiba kita lagi kerja terus ada undangan untuk konser atau diundang ngeband begitu bagaimana? Ya terpaksa pernah satu momentum manggung di Kota Mobagu ini, Undestroyed. Ini metal ya. Main tiba-tiba ini malam semua bermain dapat kabar besok pagi orang ada sidang paripurna. Dan paripurna itu tidak ada lebih tinggi dari paripurna. Paripurna itu paling tinggi, tidak boleh tunda. Jadi, terus kapasitas saya yang harus hadir waktu itu pagi terang. Jadi pulang pagi tidak cancel, manggung tetap karena dua-dua acara ini tidak bisa di cancel. Pamflet sonai. Misalnya acara ini dimeriahkan, acara malam kan? Ya, acara malam. Lebih tepatnya ini paripurna besok siang. Jadi pagi, cus. Pernah juga dari Manado. Sebentar rekaman lagu pertama ini. Akhir tahun mungkin. Akhir tahun 2023. Rekaman malam, besok siang mesti sidang paripurna. Penetapan Ranpedo waktu itu. Gas, ujang-ujang nih motor dari Manado malam Majalang. Naik motor sendiri. Astaga, jauh sekali itu Manado. Tapi karena tanggung jawab diboleh setinggal sama ini. Iya sih. Kalau naik mobil itu Manado dia 5-6 jam deh. Kalau naik motor nggak tahu sih ya kalau berapa jam. Sama lebih cepat. 5 jam. 5 jam. 5 jam. Naik Tapi motor. Iya, tapi nggak laju. Cuma nggak berhenti. Cuma tuh malam itu hujan keras memang. Aduh luar biasa. Aduh, tidak mampu. Kalau mau lama lebih dingin. Iya sih. Tetap pakai jas hujan no. Cuma gas itu pelan-pelan. Sampailah. Ogi kan pakai kacamata. Ya. Itu mendarat tidak terganggu. Sama yang pakai kacamata tahu DP masalah di mana. Jadi itu mengganggu. Mengganggu sekali. Aduh siang. Waktu sore saja itu mengganggu, apalagi malam ya? Jangan sore, dalam auto ber-AC saja. Orang turun kaki dari auto mengganggu sekali orang kacamata. Hanya orang kacamata yang tahu DP masalah. Iya. Tapi kan sekarang kan ada namanya lensa yang anti embun. Oh ada Ada. Masa leh? Ada. Kita baru tahu ini. Dia baru tahu toh. Tapi yang masalah itu bukan anti embunnya. Ini pendaratan waktu hujan pakai kacamata. Itu bagaimana bisa sampai 5 jam? Itu tidak mungkin pertolongan Tuhan lagi tahu ya. Jadi nggak jalan. Dia masalah double toh kacamata pakai kaca helm. Itu mengganggu pemandangan. Mengganggu apalagi kalau malam. Karena ujang. Ini nggak ada wiper kayak auto yang boleh bersih DP air di kaca. Tidak mungkin. Tambah embun. Mau buka nggak ada pada lubang. Pilihan sulit sekali sebagai pemakai kacamata. Jadi kalau bawa kendaraan. Kalau sedangkan bawa bonceng pun susah toh. Susah sekali. Bayangkan bawa motor. Penuh kehati-hatian. Cuma bagusnya di pertengahan perjalanan ujang berhenti. Masuk-masuk lolak waktu itu. Jadi terbantukan situ orang kita perjalanan waktu itu. No? Memang kalau pengguna kacamata itu ribet ya. Aduh ribet sekali. Ribet sekali. Ngomong-ngomong min berapa? -2. -2. Cuma karena hari-hari pakai hilang -2. 2 tahun berjalan. Iya, hilang. Tinggal silinder. Silinder pun turun. Masa sih nggak makanya mungkin deh.
Informasi untuk teman-teman yang berkacamata juga ini, kacamata itu pakai terus, jangan lepas. Ini Kecuali tidur, ding, mandi. ini aku pakai terus, Sama. tapi nggak apa namanya? Coba nggak periksa ulang berkurang. mata. Coba periksa mata, belum toh? Belum sih. Nah, Sebenarnya sudah waktunya untuk ganti kacamata ini. Iya. Sudah 1 tahun sebenarnya. Cuma nanti mau ke ini lagi Gorontalo mau cek dulu kalau memang ada silinder min 1. kita minus 2, silinder 1,75. Aduh, seberbayang itu kan. Udah. Oke, Luar kita lanjut Oke. lagi ya. Di metal itu berdiri sejak 2000 berapa tadi? Orang kalau band kita band metal 2018. 2018. Yang sekarang. Akustik. Mosombia ini hadir pas lupa tahun 2000 berapa ya? 2022 mungkin. Waktu yang di video rekaman. Pokoknya lihat di YouTube. Saya lupa di tahun. Kalau kemarin waktu Randi bilang Mosombia itu lahir pada akhir 2021. Yang pertama baru ada lensa Mosombia. Nah itu 2021 kalau nggak salah. Lahir dari situ. Lahir dari situ. Cuma yang benar-benar Mosombia akustik dapat job atau istilahnya dipanggil pertama kali ini sih Ramadan Fair. Ramadan Fair. Jadi memang di kontrak ini atau bagaimana? Di kontrak artinya. Cuan aman? Aman. Dispar luar biasa. Oh, ada cuan ya, Ada Masya cuan. Allah. Jadi, Simbiosis mutualisme kan. jadi memang ada apa namanya anak-anak di Bola Mongondo Utara ini putra putri Bolmut ini merasa Diapresiasi. diapresiasi ya. Iya. Sudah dikasih panggung, dikasih cuan lagi. Iya, luar biasa. Itu kan hobi yang dibayarkan enak sekali Hobi. itu. Serius macam ini. Iya. Iya kan? Macam jadi penyiar radio itu memang kalau udah hobi, walaupun mau dibayar atau tidak, tetap jalan. Jadi hobi itu sekalipun tidak dibayar, DP tingkat kepuasan itu luar biasa. Tingkat kepuasan itu luar makanya. biasa. Yang bertahan karena hobi itu luar biasa. Serius, itu memang betul Ya, bukan diukur dengan uang sih. Jangan diukur dengan uang karena sesuatu yang diukur dengan uang itu akan cepat hilang begitu Ya, kayak ketika tidak ada bosan. uang lagi, selesai itu. Selesai. Tapi hobi itu, ketika orang tersalurkan orang hobi, tidak dibayar pun orang merasa sangat bahagia sih. Iya, apalagi di diundang begitu, biarpun tidak ada cuannya, tapi Iya, tapi ketika merasa- diberi tempat untuk orang mengeksplor orang hobi itu kan itu luar biasa itu. Itu lebih mahal dari tidak ada value, tidak ada harga dia memang. Iya. Oke, dan seperti sudah Fandi bilang ya di segmen sebelum bahwa di segmen kita yang ketiga ini kita akan bermain games ya. Siap? Siap, harusnya sih. Oke, kita bermain game Truth or Dare ya. Oke, siap? Siap, Siap, ya. Jangan aneh-aneh. Truth or Dare? Ayo. Truth Jody kayaknya. Truth deh ya. Oke, ya. Jujur ya. Heeh. Jujur, rahasia atau kelakuan buruk apa yang Anda lakukan tapi orang tua tidak tahu? Sejauh ini Dari dulu sampai dengan sekarang maksudnya ada kelakuan apa atau ada hal buruk apa yang Ogi lakukan tapi orang tua itu tidak tahu? pernah ada sih, tapi dulu masih SMA ya. Apa itu? Pernah ambil doi baba diam. Pernah Ini sih. dia, jam Pernah. balik orang tua tapi bedoi. nyanak banyak ya. Coba pada rupa ada ini ambil dulu satu gitu. Satu apa? Satu iki atau satu? Satu lembar sih, lembar merah. Jadi sampai sekarang orang tua tidak tahu. Belum tahu sih sampai sekarang. Apakah Tapi cuma- nyanak keseringan sih. Iya. Ya, sih. 3 kali 1 minggu nyanak kata. Banyak ada cuma satu momentum. Itu Dan sampai sekarang belum tahu. sampai sekarang tidak Iya. tahu. Ya, Kenakalan dulu sih itu anak-anak. kalau orang tua tahu juga sekarang sih nggak apa-apa ya. Iya, Kan cuma satu lembar harus 1.000 ya. 2009 2010 kan banyak itu. Sekarang sudah anak boleh mau ganti itu. PK sekolah langsung, ini mau suka beli apa ambil. Oh iya, ini suka bandar ini. Itu dong, kasihan. Oke, kita next kedua. Truth or Dare? Terus dulu deh kayaknya. Truth. Kalau mau nekat jangan kaget suruh buka baju di jalan tapi nyala Oh sih. no sih. Enggak sampai gitu ya. Oke. Jadi pilih truth atau dare? Dare juga, tidak masalah. Dari kemarin tidak ada mau yang tantangan ya. Terus dulu sih. Terus dulu. Oke, jujur, apa hal yang membuat Anda sedih dalam hidup ini? Sedih. Sedih. Mungkin ada momen yang bikin Anda sedih begitu.
Sejauh ini belum ada sih yang benar-benar merasakan sedih. Dari karir, mungkin pernah jatuh atau bagaimana, pernah di Mungkin tipu lebih ke ke atau di apa ke begitu. mungkin lebih ke masih khawatir sih, sedih. Belum ada istilahnya ke depan ini belum tahu mau bagaimana. Jadi lebih banyak sedih ketika melihat ke depan sih. Maksud aduh, arah orang bisa belum bisa tentukan. Terus kalau orang nantinya mau berkeluarga mungkin mau dibawa ke arah mana begitu. Lebih ke situ sih, sedih belum tahu kepastian ke depan bagaimana. Apalagi kalau melihat teman-teman udah pada sukses begitu ya. Mungkin dalam artian sukses ini ya mungkin ada pekerjaan tetap, ya kan? Iya, mungkin bisa aja. Atau misalnya ada usaha yang so jalan ini, toh banyak hal lagi itu dong. Ya, jadi maksudnya itu yang bikin hal-hal yang bikin sedih. Iya. Tapi Mungkin ini itu tidak, masih. tapi ini tidak adil ya buat seluruh pendengar Mitra AMG Radio. Dulu ini Ogi itu punya berat badan berapa? 90. 90. Kita berdua sama. Kita berat sekali dulu dan kita berhasil menurunkan berat badan. Kalau aku memang gak turun-turun. Coba masih boleh. Tidak ada kata terlambat. Ini dulu waktu seluruh pendengar Mitra AMG Radio pernah ketemu di salah satu tempat makan di Kuala Utara ini ya. Iya. Dia bilang, oh iya mesti mempertahankan ini berat badan, tapi kenapa turun? Tidak Karena konsisten, tidak adil ini. lah sih memang karena waktu bakaca sobalik aduh. Kayaknya zona ideal untuk mau tampil deh ini kayaknya. Tidak mungkin itu. Jadi 1 bulan Hoax bayangkan itu. 14 kilo kita sih turun. Iya, serius pakai apa sih? Nah, diet karbo, defisit Diet kalori. karbo. Itu maksudnya diet bagaimana? Tidak makan nasi. Makan tapi dengan misalnya yang biasa 1000 kalori hanya 250. Caranya bagaimana? Contoh, satu hari berapa 3 piring? Aku kalau makan tidak juga sih. Berapa lah? Katakanlah rata-rata per hari. Biasanya kalau makan Hitung itu, aja centong nasi, katakanlah. Satu leper nasi berapa? aku kalau makan tuh biasanya cuma 1,5. Leper nasi? Ayo. Nggak mungkin. Serius? Mau makan saja itu. Ngemil. Bulan puasa yang tidak bohong ini. Kalau kalau di luar bulan puasa itu biasa kalau makan pagi terus nanti Puasa malam. makan pagi? Nggak, maksudnya sebelum puasa ya. Pantas fresh balik ini. Aduh, fitnah itu. Nggak, maksudnya di luar dari bulan puasa biasa makan pagi. Kalau makan pagi berarti nanti makan malam. Begitu saja. Kalau kita Cuman DP durasi malam ini di tengah malam. mau makan. Iya. Oh, boleh juga sih. Kalau kita kemarin olahraga cuma ada 2 kali lari di lapangan gembar. DP sisa itu tadi diet defisit kalori DP nama. Kalau nggak salah ya, mengurangi orang porsi makan kalori yang masuk. Dari kita makan misalnya 1 kali makan tuh 3 leper nasi toh, kali 3 Serius 9. tiga leper nasi. Bahkan tambah boleh sampai 5 waktu 90. Kalau aku sekarang memang cuma 1,5. Tidak boleh kalau lebih dari dua tidak mau habis. 1,5 tapi makan cuma pagi sampai sore maksimal. Coba malam nggak usah. Aduh, tidak boleh. Malam itu adalah hal-hal yang sangat dibutuhkan Jadi oleh Bro badan. Fadli, di malam itu yang kita rasa memang DP jam kritis itu rawan sekali. Rawan sekali. Bahkan apapun yang lewat lapar. Lapar. Suara apa coba gitu yang berkaitan dengan makan. Tapi ketika orang lewat DP 10 menit transisi biar mau kasih makanan saya nggak mau lapar. Karena orang mekanisme tubuh sudah membentuk sendiri. Di minggu pertama susah. Minggu kedua jadi kebiasaan. Bahkan jadi aneh kalau makan malam. Turun 14 kilo. Singkat cerita. Bisa kalau makan malam di jam berapa? Kita sondak sih, cuma sekarang karena terasa so ideal lah badan. Makan biasa jam 8, makan di jam 12. Tapi kontrol no. Yang biasa bertambah 2 kali, 1 kali makan. Bertambah 2 kali. Makan cuma 1 Makan leper ayam. nasi, kalau nggak gelas 2 minum air putih 2 gelas. Kenyang luar biasa itu. Makan ayam geprek beli 3. Padahal cuma 2 orang. Iya sih. Iya toh? Waktu itu. Waktu itu. Tambah. Dia bersama pacarnya beli cuma berdua tapi beli 3 itu satunya kemana? 2 bikin 1 dan lebih sila tuh. 2 bikin 1. Aduh, kalau aku maksudnya agak susah sih turun berat badan. Ayolah, bisa lah. Aduh, ya. Ya, tidak ada instan sih. Kalau suka proses. Memang sih, cuma Proses yang agak sehat berat. itu memang berat. Kalau malam itu biasanya aku makan itu kalau tidak ada di bawah jam 9. Di atas. Biasalah mau lapar itu nanti jam 10, jam 11. Kenapa dianjurkan makan di siang atau sore? Setahu kita ini ya. Karena itu masih orang jam-jam beraktivitas. Makanya kalori yang orang timbun
bisa terdistribusi menjadi energi bagra. Ini rekaman. Tapi kalau malam tidur, enggak disimpan dong. Disimpan. Disimpan jadi tertumpuk menurut kita. Aduh, Tapi ini bisa saya salah. sudah membahas kalori ini. Iya. So jadi sesi curhat di akhir di ini. di luar dari apa namanya pembahasan metal dan akustik ini ya. Oke, kita balik lagi. Jadi Ogi, kalau misalnya ada untuk teman-teman kita pemuda-pemudi Bolmut yang mau gabung itu bisa lewat mana? Bisa sebutkan nomor telepon juga boleh atau Instagram, mungkin IG boleh, aja ya, email IG. atau apa saja boleh. IG Mosombia mungkin langsung atau IG saya pribadi, IG Sarah Alfari. Sarah Alfari terus. Mungkin hanya itu lewat itu dulu karena orang belum ada tempat tetap untuk Akun IG-nya apa? kita pribadi. Yogi_AK. Yogie, YOGIE_AK. IG. AK. Ingat AK ya. AK. Jadi AK kalau itu mau apa? K kan Kumangki. Andika Kumangki. Jadi Muhammad Yogi Yogi Andika Kumangki. Kumangki. Panjang sih juga nama-nama ya. dulu panjang-panjang. Dan sekarang malah dianjurkan nama panjang toh. Jadi memang kembali lagi gitu. Dipanggil Ogi. Ogi boleh, Yogi boleh. Yogi Tapi boleh. jangan dulu Andika ya. Soalnya Andika kangen band soalnya. Jadi untuk sementara Andika skip dulu. Iya, nama-nama panggung bisa panggil apa? Yogi sih. Yogi Ogi ya. Ogi boleh Ogi. Kalau aku sih Sama panggilnya Ogi kan itu nama rumah sih. Jadi makanya ketika dipanggil Ogi itu berasa dalam rumah. bahasa dalam rumah ya. Jadi bisa panggil Yogi ya. Yogi boleh. Yogi. Oke, buat seluruh pendengar setia Mitra AMG Radio, waktu di studio telah menunjukkan pukul 17 menit lintas dari jam 3 ya di siang menjelang sore hari ini. Iya. Ya, dan terima kasih buat Terima kasih AMG Radio. Kak Ogi ya. Terima kasih Kak Fandi sudah mengundang. Jadi kita berdua itu temannya. Jadi Iya. untuk seluruh pendengar setia Mitra AMG Radio mungkin bisa jadi partner ya. Iya, siapa tahu bisa ya Bisa kan. ya. Oke, dan terima kasih buat kehadirannya di siang Ya, hari sama-sama. Makasih juga ini. AMG Sudah Radio. bergabung di AMG Radio, sudah Makasih. meluangkan waktu ya. Terima kasih. Makasih juga AMG sudah menyediakan wadah untuk istilahnya bincang-bincang ringan ya kan. Biar masyarakat Bolmut tahu. Mau tahu bahwa ada putra-putri daerah, Putra Bolmut ini. Putra yang- Bolmut atau orang-orang yang bisa bekerja di seni apa namanya? Yang punya potensi bisa hadir di sini. Bisa dari sini. Jadi yang mau diundang di sini boleh kok ya. Langsung Mantap. DM saja. AMG support. Support banget Iya, ya. Bolmut support AMG Radio dong. Supaya orang tahu Bolmut ini banyak bibit-bibit unggul ya. Iya. Bukan cuma badiam di rumah bapak curi motor. Sama ada yang kemarin itu dong. Anak-anak muda maksudnya boleh untuk berkreativitas malah maling. Iya. Maling motor ya. Potensi Kan? diri banyak sekali boleh maksimalkan. Cuma ya itu loh. Akhirnya ke ujung-ujungnya bui. Iya, kriminalisme. Jadi, kriminalisme. Jadi pergunakan baik-baik masa muda kalian Iya. seperti kita berdua ini ya. Iya, Terlalu luar sibuk biasa. kerja sampai jangan dulu ada yang bertanya Kanopi kalau Kanopi itu di Randi ya. Oke, kalau begitu saya Fandi pamit. Insya Allah kita bisa berjumpa lagi di minggu depan di program juga Nasin ngobrol asik bareng Fandi dengan bintang tamu yang tidak kalah luar biasa asik. Karena minggu depan itu ada bintang tamu yang mungkin kalian so tahu di Bola Amongondo Utara ini. menarik Tapi itu. tidak semua juga sih, mungkin tahulah nama dia ini ya. Oke, kalau begitu saya Fandi pamit dan Saya Yogi. kami pamit ya di siang menjelang sore hari ini dan sampai jumpa di lain kesempatan dan insya Allah sebentar malam Fandi akan kembali lagi di program Bingkai Kenangan. So, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kau datang kembali dengan sekuntum mawar sebagai